Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Syenipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Suma, dan ahli digital forensik Rismon Syenipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya, Jokowi akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Ya, Mbak. Sejauh ini Emang apa aja kayaknya guyon-guyon. Pak, lihat sini, Pak. Rame ya, Pak. Oke. Ya, nanti akan. Ya, aja Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan.
Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selain sidang perdana terkait gugatan ijazah, sidang perdana gugatan mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo juga digelar di Pengadilan Negeri Solo hari ini. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Kamis siang. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Ya, karena hari ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 2. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukmanarea, warga Ngoresan Cebres, Kecamatan Cebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Sementara itu, dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo. Nanti ditanyakan juga ke pengacara karena kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada gugatannya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti, saya belum konsultasi dengan pengacara.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digugat warga Solo terkait produksi mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.